Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Surabaya Bus dan Fitriwilawiri Surabaya dari Kebun Binatang Surabaya menuju ke Mountcastle. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kalau kalian punya waktu sehari jalan-jalan di Surabaya, kalian bisa ke KBS dulu pagi hari. Setelah puas, kalian ke Mountcastle. Untuk dari KBS ke Mountcastle, kita naik dua kali. Yang pertama itu naik Surabaya Bus, lalu nanti oper feeder Wirawiri. Caranya adalah kita jalan kaki ke Perpustakaan Bank Indonesia yang berada di Jalan Raya Darmo. Di situ ada haltenya, kalian ikuti saja caraku ini ya, pokoknya ke arah utara. Nanti kita menyeberang jalan sebanyak dua kali, ada taman di situ. Lalu kita tunggu Surabaya Bus di halte Perpustakaan Bank Indonesia. Sebelum kalian ke Perpustakaan Bank Indonesia, silakan kalian foto-foto di sini ya. Karena ini adalah ikon dari kota Surabaya, yaitu patung Sura dan patung buaya. Di depan itu ada halte juga sebenarnya, tapi halte Feeder Wirawiri yang ke arah Kedung Asem ya. Itu bisa kalian gunakan kalau mau ke Kenjeran atau ke arah hutan mangrove ya, apa hutan mangrove Gunung Anyar yang baru diresmikan itu. Kapan-kapan kalau ada waktu tak coba naik ya. Kita akan naik Feeder Wirawiri dari KBS ke Kenjeran atau ke ke hutan mangrove di Gunung Anyar. Ini kita nyebrang dulu, hati-hati di sini nyebrangnya karena tidak ada pelikan crossing dan kendaraannya itu sangat kencang sekali. Jadi usahakan kalian hati-hati kalau menyeberang di jalan di sini. Nah, setelah itu kita sampai di taman ini, kalian tinggal nyebrang lagi ya. Nyebrang lagi satu kali. Di situ kan ada lampu merah. Nah, itu kalian nyebrang dulu, baru nanti kita jalan ke arah utara ke Jalan Raya Darmo. Ini adalah tamannya. Jadi kita jalan ke utara sampai menemukan gedung Perpustakaan Bank Indonesia. Ada halte di situ. Kalian tunggu Surabaya Busnya di situ. Kita sudah sampai di haltenya. Di sini hanya melintas Surabaya Bus dari Bungurasi ke Raja Wali, tidak ada rute lain. Jadi kalian nggak perlu bingung ya. Pokoknya kalau ada Surabaya Bus yang hampir tiba, silakan beri tanda kalau kalian mau naik agar busnya berhenti. Karena kadang itu busnya tidak berhenti kalau tidak ada penumpang yang naik dari halte ini atau ada penumpang yang turun di dalam Surabaya Busnya.
Aku sudah berada di dalam Surabaya busnya. Kalian membayarnya menggunakan kris atau kartu tol Rp5.000. Kenapa nggak pakai sampah? Karena kalau pakai sampah itu kita nggak bisa menggunakannya untuk naik feeder ya. Jadi lebih baik kita bayar dulu menggunakan kris atau kartu tol. Karena aku masih punya tiket dari sebelumnya, maka aku nggak bayar lagi. Nanti kita akan turun di halte Urip Sumoharjo. Di situ kalian bisa transit atau oper feeder Wirawiri 02 dari arah PNR Majang Sungkono menuju ke Balai Kota. Sebenarnya kalian juga bisa turun di halte ini, namanya halte Pandegiling ya, tapi aku memutuskan turun di Urip Sumoharjo karena mau beli minum. Ada dua halte yang bisa ada tiga halte. Yang pertama Pandegiling, yang kedua ini Urip Sumoharjo, yang ketiga halte Basra. Bisa kalian gunakan untuk transit feeder Wirawiri. Ini aku turun dan menunggu feedernya datang. Jadi caranya ini nanti kita naik feeder Wirawiri 02, kemudian bilang turun di halte Mountcastle. Haltenya itu tepat berada di seberang dari Mountcastle-nya. Jadi nggak perlu jalan kaki jauh lagi dari Mountcastle-nya. Cara ini juga bisa kalian lakukan kalau dari KBS mau ke stasiun Gubeng Lama. Caranya sama dan turun di halte Mountcastle lalu nanti jalan kaki ke Gubeng Lama. Mountcastle. Oh enggak. Kalau kalian itu misalkan mau apa namanya naiknya belum apa habis ya tiket Surabaya busnya, waktu berlakunya sudah 2 jam seperti aku ini ya kalian bayar lagi Rp5.000. Tapi kalau masih ada sisa waktu di tiketnya, kalian nggak perlu bayar lagi, tinggal serahkan saja tiketnya kepada kondekturnya. Kalau stasiun kan penting. Yang baru itu ya, Mas ya. Daripada jalan. Nah, sebagai informasi ya, rute ini tuh sebenarnya rute penting karena menghubungkan beberapa tempat di Surabaya dan mengoneksikan dua tempat di Surabaya yang jalur searah. Nah, sayangnya tidak banyak orang tahu, terutama warga luar kota Surabaya yang mau jalan-jalan di Surabaya. Jadi mereka itu belum tahu ada rute feeder ini yang bisa mengoneksikan dengan banyak tempat seperti ke alun-alun, kemudian ke mana itu Grand City, lalu ke stasiun Gubeng Lama, ke Mountcastle, ke Delta Plaza, dan ke beberapa tempat yang lain. Jadi rute ini itu dimulai dari PNR, kemudian ke arah Pakis ya. Habis itu muter-muter di sekitar maaf di sekitar daerah Pakis itu, lalu ke Pandegiling, ke Basra, juga bisa ke TP, tapi turunnya di Embong-Ungu, lalu nanti ke alun-alun ya, ke alun-alun Surabaya, ke Pangsut, ke Kayun, baru ke Mountcastle ini, Delta Plaza, kembali lagi ke alun-alun Surabaya, dan akhirnya di Balai Kota, seperti itu. Untuk rutenya ini aku cantumkan ya, agar kalian bisa mengetahui dan mencari tempat mana saja yang bisa kalian gunakan untuk naik feeder ini ya. Banyak sekali tempat yang bisa kalian datangi, sayang sekali ini sepi, biasanya nggak banyak orang yang naik. Kalau sudah mendekati halte Mountcastle, kalian bisa bersiap ya di dekatnya pintu, tapi tunggu pintunya dibuka. Jangan membuka pintu sendiri karena pintunya otomatis. Nah, oke, ini aku sudah berada di halte Mountcastle dan turun.
tinggal menyeberang saja ya, hati-hati menyeberang di sini. Itu Moncastle-nya kelihatan dari sini ya. Sekian dulu video dari aku, sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.